Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zawjain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum sa'idu fid darain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dalam konsep tata negara, keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat. Jika pembangkit itu mampu menyalurkan arus yang kuat dan sehat, maka bangsa pun akan menjadi kuat dan bermartabat. Jika keluarga makmur, negara pun akan subur. Jika keluarga bahagia, negara pun akan sejahtera. Tapi sebaliknya, jika keluarga goyah, bangsa pun akan resah. Jika keluarga hancur, negara pun akan tersungkur. Betul. Namun sayang hadirin, seiring dengan kesibukan manusia saat ini, keluarga tidak lagi dijadikan lembaga pendidikan untuk anak-anaknya. Keluarga tidak lagi dijadikan lembaga diskusi dan musyawarah. Malah komunikasi pun semakin renggang dan tidak terarah. Bahkan keluarga hanya dijadikan tempat menyimpan barang dan fasilitas rumah tangga. Keluarga hanya dijadikan tempat persinggahan belaka, terutama untuk pemenuhan hubungan seksual semata. Sehingga kondisi seperti itu mengakibatkan kebahagiaan hancur, keharmonisan luntur, kebersamaan lebur, pendidikan anak tidak teratur, moral dan akhlak keluarga tidak terukur, sehingga tidak mustahil melahirkan insan-insan yang tidak berbudi luhur. Betul hadirin. Lalu bagaimanakah solusi Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah? Sebagai jawabannya, menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini. Dengan landasan Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 21. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menciptakan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalamul khobari, yakni informasi ilahi tentang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan satu tujuan, yaitu terwujudnya keluarga sakinah. Sebagaimana tercantum dalam kalimat litaskunu ilaiha ay litamilu ilaiha wa ta'lifuha, untuk saling peduli dan saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Demikianlah penjelasan Khalid Abdurrahman Al-Aqi dalam Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 406. Lebih lanjut, ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah, Allah telah memberikan kita modal berupa mawaddah dan rahmah. Lalu apa yang dimaksud dengan mawaddah dan rahmah? Syekh Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Miqbas menjelaskan, mawaddah yaitu hubbur rajul imro'atahu, kecintaan suami terhadap istrinya secara tulus. Sedangkan rahmah adalah syafaqatuhu alaiha alla yusibah bisu'in, kasih sayang seorang suami terhadap istri dengan tanpa melihat kejelekannya sedikit pun. Dua modal inilah hadirin yang mampu mengantarkan manusia menuju kehidupan yang harmonis dan membentuk keluarga sakinah yang disertai ridha Allah. Lalu bagaimanakah relevansinya ayat ini jika kita kaitkan dengan fenomena keluarga sekarang? Alhamdulillah hadirin, pemerintah kita terus memberikan bimbingan keluarga sakinah bagi para calon pengantin melalui kantor urusan agama atau KUA. Bahkan baru-baru ini Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama meluncurkan program GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Semua usaha itu bertujuan agar keluarga sakinah dapat diwujudkan. Namun sayang hadirin, di balik semua itu kita sangat malu bahkan pilu karena masih menemukan keluarga yang terkontaminasi virus-virus materialistis, sekularistis, hedonistis, dan pragmatistis. Sehingga banyak keluarga yang berantakan gara-gara suami istri beda faham. Banyak keluarga yang hancur gara-gara kurang bersyukur. Bahkan yang lebih memprihatinkan, akibat keluarga penuh dengan kesibukan masing-masing. Ayah sibuk dengan kerjaan, ibu sibuk arisan, anak sibuk bermain dengan teman di jalanan, sehingga komunikasi pun semakin renggang dan tidak karuan. Pelayanan keluarga kurang memuaskan. Hal inilah yang banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sebagai bukti, tidak sedikit suami yang selingkuh dengan teman sekantor. Tidak sedikit istri yang punya laki-laki simpanan sebagai pemuas nafsu birahinya.
Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, akibat ketidakharmonisan rumah tangga, angka perceraian pun terus meningkat jumlahnya. Lalu bagaimanakah peran dan tanggung jawab seorang kepala keluarga agar keluarga menjadi sakinah? Sebagai jawabannya, kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah nan maha agung. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, secara semantik ayat tersebut diawali dengan ya ayyuha, merupakan harfun nida yang dibubuhi hak litanbih. Intinya merupakan seruan sekaligus peringatan bagi kita insan-insan beriman, khususnya kepala-kepala rumah tangga, untuk senantiasa menjaga dan melindungi keluarga dari api neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Sebagaimana terangkai dalam kalimat qu anfusakum wa ahlikum naro, ay ihfadhu anfusakum wa sunu azwajakum wa auladakum min narin hamiyah. Jagalah dirimu, peliharalah istri dan anak-anakmu dari api neraka yang panas membara. Demikianlah penjelasan Imam Ali As-Sobuni dalam Safwatut Tafasir. Dengan demikian, ayat tersebut menginstruksikan tentang pentingnya seorang kepala keluarga untuk menjaga dan melindungi keluarga dari neraka dunia, berupa terpaan badai yang dapat menggoncangkan kebahagiaan rumah tangga, juga dari perbuatan haram yang dapat menyebabkan keluarga masuk neraka. Secara praktis, Dr. Anders H.M. Letter dalam bukunya Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah,
maka harus dibangun minimalnya 4 tata dari 9 tata dalam rumah tangga. Pertama, tata anak. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus dipelihara, dididik dan dibina supaya tumbuh menjadi anak yang bertakwa dan berwibawa, bukannya menjadi anak yang durjana, tidak beretika, durhaka pada orang tua, melanggar aturan agama, serta jauh dari Allah Azza wa Jalla. Karena anak seperti itu hanya akan merusak keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Kedua, tata ekonomi. Walaupun harta tidak menjadi jaminan untuk hidup bahagia, tapi tidak bisa dipungkiri keluarga akan sulit hidup bahagia jika tanpa harta. Tidak sedikit suami yang bunuh diri karena tidak sanggup menafkahi anak dan istri. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal atau Pusiknas Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 971 kasus bunuh diri di Indonesia pada periode tahun 2023. Dan salah satu penyebabnya adalah karena masalah ekonomi. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga, tata hias. Berhias dan tampil cantik bagi seorang istri menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan keluarga bahagia. Karena dengan tampil cantik jelita, suami akan tambah cinta, Hubungan semakin mesra, bahkan tidak akan keluyuran kemana-mana, apalagi ngapelin janda. Betul pengalaman ya. Keempat, tata ibadah. Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan pernikahan adalah untuk menambah proyek ibadah. Jika keempat tata tersebut telah kita lakukan, maka insya Allah keluarga sakinah bukan lagi impian, melainkan akan menjadi kenyataan. Sehingga anak-anak pun akan tumbuh menjadi generasi yang soleh dan beriman. Bangsa dan negara pun akan kokoh dan mencapai kejayaan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Al-usra imadul bilad, biha tahya wa biha tamut. Keluarga adalah tiangnya negara, hidup dan matinya negara tergantung pada kondisi keluarga. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan tiang penyangga daya suatu negara. Baik dan buruknya keluarga sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa untuk mencapai baldah thayyibah maka harus diwujudkan oleh masyarakat marhamah yang diawali dengan keluarga sakinah, berlandaskan mawaddah warahmah dan disertai ridha Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan keselamatan baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah syair. Kita bikin romantis untuk keluarga harmonis, saling bertukar cerita, saling percaya, dan jangan mendua, tanamkan iman takwa untuk keluarga bahagia. Istri yang melayani, suami mengayomi, ridha Allah pasti menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.